Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadilah Sukmawati, Kepala TK AIUEO, biasa dipanggil Ibu Dila. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat tema tentang dampak program pendidikan makan yang dilaksanakan di sekolah terhadap perilaku makan anak di rumah. Pendidikan makan di sekolah merupakan salah satu upaya untuk membentuk kebiasaan makan yang sehat pada anak. Sesuai penguatan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, salah satunya yaitu makan sehat dan bergizi. Karya ini hadir bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan makan yang dilaksanakan di sekolah terhadap kebiasaan makan anak di rumah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data ini diperoleh melalui satu wawancara dengan orang tua maupun observasi di kelas. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan dampak yang positif, di mana dampak dari penelitian ini berpengaruh terhadap pola perilaku makan anak di rumah. Program pendidikan makan di sekolah telah berlangsung sejak tanggal 25 Agustus 2025. Diawali dengan sosialisasi. Program ini ada karena saya mendapati seorang anak awal mulanya membawa 2 keping Malkis. Keesokan harinya saya perhatikan kembali masih dengan menu bekal yang sama. Dan itu berlangsung di minggu berikutnya, bahkan minggu berikutnya lagi. Dari kasus yang pertama, saya menemukan kasus kembali di mana ada seorang anak yang bernama Rafatdan. Anak tersebut tidak suka jika nasinya dicampur dengan lauk. Dan lauk yang hanya dia sukai dan hanya bisa masuk ke makanannya adalah hanya kriuk. Kriuk dari fried chicken. Nah, dari situ saya pun berpikir bagaimana anak bisa menerima materi, bisa menerima pembelajaran jika konsumsi makanannya tidak sehat. Setelah observasi kelas, saya pun memanggil kedua orang tua anak tersebut. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi kendala? Karena kedua orang tersebut bukannya orang yang tidak mampu, sangat mampu untuk menyediakan makanan yang sehat. Namun orang tua menyatakan bahwa mereka kesulitan dalam memotivasi anak, sehingga kembali lagi mereka akan mengalah dan membiarkan anak tersebut makan sesuai dengan yang diinginkannya. Sampailah pada diskusi dengan guru-guru tentang persiapan penyelenggaraan program pendidikan makan, di mana dalam menentukan tujuannya kita ingin sebagai sekolah ingin menyelenggarakan sekolah secara holistik. Kemudian kita ingin juga mengenalkan anak, memberikan kesadaran kepada anak tentang makanan yang sehat. Peningkatan karakter ada juga di dalamnya. Diskusi dengan guru-guru tentang persiapan penyelenggaraan program pendidikan makan, di mana dalam menentukan tujuannya kita ingin sebagai sekolah ingin menyelenggarakan sekolah secara holistik. Kemudian kita ingin juga mengenalkan anak, memberikan kesadaran kepada anak tentang makanan yang sehat. Peningkatan karakter ada juga di dalamnya. Realisasikan karena pendidikan makan ini sifatnya sukarela karena harus berbayar, maka tidak semua orang tua dapat
mendapatkan fasilitas program pendidikan makan. Di awal peluncurannya, program ini diikuti oleh 8 anak. Kemudian selang 2 minggu bertambah menjadi 12 anak, sampai berjalannya hingga 1 bulan pelaksanaan 14 anak yang mengikuti kegiatan ini. Setelah 1 bulan, kami evaluasi dan ternyata dampak dari program ini sangat-sangat positif. Orang tua menyampaikan bahwa anaknya tidak lagi kesulitan mengkonsumsi sayur, buah, makan, dan variasi makannya pun lebih bervariasi. Begitu juga ada peningkatan berat badan anak. Kemudian anak juga lebih mandiri, lebih bertanggung jawab dalam menghabiskan makanannya. Kata mereka bahwa di sekolah juga ketika pendidikan makan, anak juga merapikan peralatan makannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Adriana. Saya adalah salah satu Miss yang menghandle kegiatan pendidikan makan di sekolah saya. Program pendidikan makan ini sangat bermanfaat untuk anak. Salah satunya dalam pembentukan karakter mereka sehingga dapat mereka mengikuti kegiatan dengan baik. Adapun proses dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan makan adalah anak-anak dapat mengenal adab saat makan, seperti tidak berbicara saat makan, bertanggung jawab, mengenal adab saat makan, dapat menghabiskan makanan yang diambil, atau dapat meletakkan piring kotor pada tempatnya, serta berlaku tertib saat makan. Dalam kegiatan makan dapat membantu anak-anak mengenalkan berbagai macam menu yang mungkin sebelumnya belum pernah dia makan atau tidak mau makanan tertentu. Anak-anak juga dapat mengetahui nutrisi yang ada dalam makanan yang ia makan. Menurut saya, pendidikan makan ini sangat perlu dijadikan bagian dari kegiatan belajar. Pendidikan makan ini sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ning, saya pendamping guru-guru, dan kebetulan saya juga sebagai juru masak untuk pendidikan makan, dan kebetulan juga saya memasak itu ada beberapa menu-menu yang selalu berganti-ganti tiap harinya, seperti sayuran, lauk, dan buah-buahan itu selalu berganti tiap harinya. Dan kebetulan saya sangat senang sekali, saya sudah menanyakan ke beberapa orang tua murid bahwa bagaimana setelah mengikuti pendidikan makan, dan alhamdulillah orang tua murid dan anak-anak tersebut juga bilang bahwa sudah suka dengan sayuran-sayuran yang kami masak. Dan pada saat sebelum ada pendidikan makan, anak-anak tersebut tidak suka dengan sayur-sayuran seperti contohnya brokoli, sayur bayam, dan lain-lain. Akhirnya anak-anak tersebut suka. Dan saya sangat terharu begitu anak-anak murid baru datang, dia selalu menanyakan, "Bu Ning, hari ini menunya apa?" Jujur saya sangat terharu dan saya sangat bangga karena anak-anak antusias untuk makan bersama dalam pendidikan makan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti, bundanya Rafa dan Syafie Hidayat. Saya memilih masukkan anak saya ke program pendidikan makan sehat karena Rafadan ini termasuk anak yang pemilih makanan. Dia terbiasa makan nasi putih, sate, dan kerupuk, tidak mau yang lain. Padahal saya sudah mencoba memasak sayur, ikan, daging, dan telur, tapi dia tidak mau dan selalu dimuntahkan ketika makan. Setelah saya mendengar adanya program makan sehat di sekolah, saya sangat senang sekali. Saya berharap anak saya bisa merubah pola makannya dia menjadi makanan yang sehat. Dan alhamdulillah setelah mengikuti program ini, anak saya banyak perubahan. Dia mau makan sayur, daging, ikan, dan telur. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Dila, Bu Ning, dan Miss yang ada di sekolah karena sudah mensupport anak saya dan memperkenalkan makanan sehat. Alhamdulillahnya anak saya menyukai masakan yang ada di sekolah. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.